Tarik-menarik kepentingan politik di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang mulai mencuat. Partai Gelora selaku partai pengusung Prabowo Gibran enggan bersanding dengan PKS di koalisi pemerintah. Belum juga dilantik, pemerintahan Prabowo Gibran tengah dihadapkan pada tarik-menarik kepentingan politik di antara partai politik yang akan dan berniat mendukungnya. Partai Gelora yang sejak awal mendukung pasangan Prabowo Gibran secara keras menolak kehadiran Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang. Partai Gelora menilai narasi yang diusung oleh PKS sejak masa kampanye tak memiliki semangat mempersatukan bangsa. Selain itu, Partai Gelora juga menilai narasi-narasi perubahan bertolak belakang dengan semangat keberlanjutan yang diusung pasangan Prabowo Gibran. Salah satunya tercermin dalam sikap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Penolakan Partai Gelora tersebut sontak mendapatkan respon berupa sindiran dari salah satu petinggi PKS, Mardhani Alisera, di akun media sosialnya. Sebelumnya, PKS telah memberikan sinyal untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. PKS menyebut ingin terlibat dalam pembangunan bangsa dengan berada di barisan pendukung pemerintah. PKS juga menekankan bahwa hubungan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah terjalin lama dan dalam kondisi baik. Tim TV One mengabarkan. Sebenarnya ada apa sih? Ini ada semacam pergolakan gitu ya antara Partai Gelora yang menolak PKS untuk masuk ke dalam koalisi atau pemerintahan Prabowo Subianto nantinya. Kita akan coba kenalkan dulu narsum ya. Ini ada beberapa narsum yang sudah hadir di studio. Ada Mas Putra Adi Suryo selaku politikus Partai Gelora dan juga ada Mas Ahmad Herul Umam selaku analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Mas Alfa, selamat pagi Mbak Rati. Tapi kita nggak akan ngobrol dulu ya sama narasumber ya. Kita akan juga ajak pemirsa untuk memantau kondisi di Bundaran HI karena kabarnya hari ini memang akan ada demo besar-besaran para buruh karena hari ini hari libur, hari buruh mungkin ada yang belum tahu. Hati-hati kalau mau keluar ke Jakarta nih. Lupa kan? Ya, kita akan lihat kondisi di Patung Kuda juga bagaimana kemudian pengamanan sudah terlihat cukup banyak Rati. Ya. Karena sepertinya memang jadwalnya puluhan ribu ini yang hadir. Kabarnya ada 50.000 buruh yang akan turun untuk melaksanakan unjuk rasa ya. Kalau kita baca-baca melalui media sosial dan juga online ada kurang lebih 50.000 buruh dari Jabodetabek yang akan turun langsung ini pada pukul 9 kabarnya sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hati-hati pemirsa, ada beberapa jalur yang akan dilintasi oleh para buruh ini seperti Patung Kuda, kemudian Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dan juga Stadion Madia Gelora Bung Karno yang kabarnya akan dilintasi oleh para buruh yang akan melakukan long march nantinya. Tapi memang Hari Buruh ini tidak hanya digelar di Jakarta, tapi di beberapa daerah lain juga akan ada demo-demo serupa nih. Ada di Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Batam, Makassar, Banjarmasin, Ternate, Mimika, dan juga lain sebagainya. Ini informasi disebutkan oleh Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal. Jadi memang jadi waspada juga untuk menghindari daerah-daerah yang menjadi lokasi demo untuk hari ini. Oke, tadi dua narasumber sudah dikenalkan oleh Alfat. Masih kurang satu? Kurang satu, yang sudah join juga bersama kami via Zoom. Sudah ada Mas Ismail Bakhtiar, politikus PKS. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ismail, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Izin, saya mau ke Mas Suryo dulu dari Gelora. Ini sebenarnya kenapa sih? Apakah memang masa lalu yang belum kelar begitu sehingga ada penolakan dari Gelora terhadap PKS untuk masuk ke dalam koalisi Prabowo Subianto? Apa yang menjadi concern sebenarnya? Iya, saya kira entah dari mana ya narasi yang dibangun bahwa Partai Gelora secara keras menolak PKS masuk ke dalam koalisi. Kan Pak Sekjen yang ngomong. Pak Sekjen berbicara tentang bahwa yang bermasalah jika PKS masuk adalah PKS dengan dirinya sendiri. Bukan dengan Partai Gelora. Bukan dengan partai koalisi yang lain. Jadi bukan menolak tapi mengingatkan. Karena selama ini kita lihat ada begitu banyak ide-ide besar Pak Prabowo yang secara tegas ditolak oleh PKS. Terutama asas keberlangsungan dan keberlanjutan. Narasi-narasi PKS bahkan sampai hari ini, saya ini jubir TKN Prabowo Gibran, hari-hari itu berhadapan dengan
stereotip negatif yang dilabeli oleh PKS terhadap Mas Gibran terutama sebagai anak haram konstitusi itu nggak selesai-selesai. Masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Artinya PKS akan bermasalah dengan dirinya sendiri, dengan basis masanya, dengan idenya tentang perubahan, sementara di sini berbicara keberlangsungan. Tetapi bahwa terkait Partai Gelora menolak PKS bergabung itu saya kira narasi yang keliru. Bukan porsi Partai Gelora berhak untuk berbicara tentang siapa yang akan ditunjuk oleh Pak Presiden di dalam pembentukan pemerintahannya. Itu murni prerogatif Presiden. Tapi kenapa hanya PKS yang diingatkan? Kan ada Nasdem juga, ada PKB juga yang sudah duluan malah. Enggak, karena teman-teman media bertanya tentang sikap PKS kepada Gelora. Karena ada Gelora merespon. Pertanyaannya baru itu. Iya. Oke, kalau Nasdem PKB gimana? Coba sekarang. Ya sekali lagi kalau urusan pembentukan kabinet itu murni prerogatif Presiden. Gelora hanya akan mengawal presidensialisme. Apa sih garis bawah daripada presidensialisme itu? Bahwa siapapun entitas politik yang masuk ke dalam pemerintahan tidak boleh ngebergen, tidak boleh punya standar gada. Seluruh kekuasaan itu penuh di tangan Pak Presiden, tidak dalam rangka men-trade off kepentingan politik apapun. Bahwa misal Pak Presiden Prabowo punya program IKN, kemudian harus di-trade off dengan di sebelah bahwa dia akan mengamankan jalannya pemerintahan. Tapi maka kan beberapa biasa. program Pak Prabowo harus dianulir. Tidak boleh seperti itu. Kan jadi kawan biasa. Pak Prabowo juga masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Ya biasa saja. Sebelumnya juga. Ya justru itu yang diingatkan oleh Sekjen Gelora. Semisal labeling yang dilakukan oleh PKS selama ini bahwa Pak Prabowo berkhianat ketika rekonsiliasi dengan Pak Jokowi itu disebut berkhianat kok. Kan begitu. Sebenarnya kalau bagi kami sekali lagi bukan porsi Partai Gelora untuk untuk bisa mengatur-atur siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden. Tapi kemudian Gelora akan tegak lurus dengan apapun putusan. Kenapa ini menjadi mencuat Mas Suryo? Karena memang hanya Partai Gelora yang keluar suara resistennya gitu. Partai-partai lain seperti Golkar yang punya jatah suaranya juga lebih banyak, juara nomor 2 lah di Pilpres di pemilu kemarin, diam-diam aja. Enggak, karena memang gitu. Di dalam koalisi kalau kita lihat framing yang dibangun oleh teman-teman media, ada gejolak di dalam koalisi, nggak ada gejolak apa-apa. Sebenarnya nggak ada. Nggak ada gejolak apa-apa di internal kita. Coba Dan kita tanya. sekali lagi, rencana gabungnya PKS itu tidak ada masalah dengan Partai Gelora, tapi masalah dengan idenya sendiri, dengan basis masanya sendiri, dengan program-programnya sendiri yang overall bertentangan dengan apa yang menjadi ide besar Pak Prabowo. Oke, coba kita konfirmasi deh ke Mas Ismail dari PKS. Mas Ismail, ini bertentangan katanya apa yang diutarakan di awal oleh PKS, sekarang ingin menyatakan ini bergabung dengan Pak Prabowo, kan kontradiktif nih, ada program-program awalnya. Ini gimana sebenarnya, mau kemana sih sikap PKS, Mas Ismail? Baik, terima kasih Mas Alfat. Pertama, saya senang sekali mendengar penjelasan Mas Suryo ya. Ini artinya bahwa secara teori sebenarnya sudah benar, tapi prakteknya yang hilaf saya kira. Karena kadung apa yang disampaikan oleh Sekjen, apa yang disampaikan oleh Sekjen sudah menjadi isu yang kemudian menjadi pembahasan bahwa kenapa kemudian Gelora ikut membahas soal PKS yang seyogianya memang tadi disampaikan Mas Suryo, ini bukan hak mereka untuk memberikan masukan. Apalagi saya ingin sampaikan bahwa sampai saat ini PKS belum ada menyatakan sikap sedikit pun bahwa akan bergabung dengan koalisi ataupun akan menjadi oposisi. Sehingga orang yang menyaksikan penyampaian yang disampaikan oleh Sekjen lebih kepada bagaimana kemudian resistensi Gelora terhadap apa yang dilakukan atau apa yang kemudian suara-suara yang muncul dari pihak-pihak yang ada dalam partai kami. Seyogianya bahwa PKS sampai hari ini belum ada keputusan sama sekali apakah akan bergabung ataupun akan menjadi oposisi pemerintah. Yang pasti kami memahami bahwa kedua sikap PKS ini sendiri kan sudah. Ya, Mas. Kalau melihat kan juga sebelum halal bihalal kan juga Sekjen PKS menyatakan bahwa ini hanya bagi-bagi saja. Nanti juga PKS kebagian begitu ya. Yang lain udah kebagian, nanti juga akan ada waktunya PKS kebagian. Yang perlu saya ingatkan bahwa yang disampaikan oleh Sekjen PKS itu dalam rangka halal bihalal persiapan milad. Sehingga selama ini seluruh partai ketika halal bihalal, seluruh pengambil kepentingan dalam partai politik itu juga ikut diundang, dan tidak ada gambaran, tidak ada pernyataan saya kira dari Sekjen menyampaikan bahwa silahkan Presiden
terpilih datang karena kita ingin koalisi, nggak ada penyampaian itu. Yang disampaikan Sekjen adalah besok halal bihalal, ketika Presiden terpilih ingin hadir sebagai pimpinan partai silahkan, terbuka, dan kami senang. Artinya nggak ada secara resmi disampaikan bahwa PKS akan bergabung dalam koalisi pemerintahan. Sampai saat ini sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa PKS belum menentukan sikap apakah menjadi bagian pemerintah dengan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran ataupun menjadi oposisi. Jadi yang disampaikan oleh Sekjen Gelora saya kira lebih kepada lebih kepada terlalu resisten dengan sikap dan gerakan gerusuk saya kira. Oke, kita sudah tangkap maksudnya. Jadi di PKS sebenarnya belum ada pernyataan mau jadi oposisi apa jadi koalisi, tapi di Gelora juga kemudian itu haknya Pak Prabowo nanti kemudian. Kalau Anda melihatnya nih, Mas Umam, sebenarnya peluang untuk Gelora pun sekarang sebenarnya belum diajak juga kan sebenarnya kan. Untuk Gelora dan PKS, lebih mana yang berpeluang untuk kemudian bisa diajak oleh Pak Prabowo? Kalau diajak dalam konteks berada di dalam pemerintahan menjadi gerbong besar, tentu Gelora sudah menjadi bagian dari koalisi 02 kemarin. Ya. Sehingga kemudian tadi klaim dari Mas Suryo kita sudah menang ya, itu sudah terkonfirmasi gitu ya. Makanya bajunya hari ini sudah kelihatan ke biru oke gas. Dan ini warna partai Gelora. Nah, oleh karena itu kalau misal dari sisi itu memang kalau misal kita cermati ya, diakui atau tidak memang ada faktor sejarah rivalitas dari hubungan kedua partai, yaitu Partai Gelora yang notabene para elitnya adalah dalam tanda kutip alumni dari PKS. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian kita cermati di saat yang sama ya diakui atau tidak, PKS sendiri juga sedang menunggu. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan oleh Mas Ismail, Pak Sekjen kemarin menyampaikan seperti itu dan tidak ada statement terbuka untuk membuka ruang dalam konteks negosiasi dan juga kompromi dalam proses koalisi, ya sebenarnya itu adalah sebuah sinyal politik untuk nunggu di lobi. Nah, nunggu di lobi ini adalah bagian dari proposal. Karena juga di saat yang sama, PKS juga tidak secara tegas menegaskan bahwa dirinya mengambil sikap oposisi. Nah, itu yang kemudian dalam ranah politik itu dalam bahasanya Om Suryo ini siasah. Siasat diadopsi dalam konteks bahasa Indonesia siasat. Ini bagian dari strategi, bagian dari waiting time gitu ya. Wait and see gitu lah ya kalau bahasa ekonominya. Tetapi di saat yang sama proposal itu sudah semakin clear. Nah, tetapi diakui atau tidak, rasanya ada semacam situasi di mana proposal PKS ini bertepuk sebelah tangan. Per hari ini ya. Terlihat dari mana? Indikatornya belum ada respon yang begitu solid dari lingkaran Pak Prabowo, bahkan beberapa kali statement dari PKS untuk berkomunikasi dan lain sebagainya, membuka ruang diskusi dengan Pak Prabowo juga belum ada respon yang begitu clear. Nah, hal itu tampaknya dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama misalnya, Pak Prabowo itu harusnya memang tidak ada resistensi, tidak ada political barrier dengan PKS. Karena kan dua kali pilpres dulu ya, menjadi frontliner, garda terdepan memberikan dukungan pada Pak Prabowo. Tetapi ketika kemudian political positioning Pak Prabowo udah mulai shifting, bergeser dari yang semula musuh bebuyutan dalam tanda kutip dengan Pak Jokowi menjadi bagian dari tim Pak Jokowi. Bahkan kemarin di 2024 Pak Jokowi dianggap sebagai mentor, maka pergeseran itu mencoba untuk Pak Prabowo menutup semua jejak dalam tanda kutip dengan kedekatan kelompok kekuatan Islam politik kanan konservatif. Sejauh mana nanti penutupan pergeseran itu yang kemudian tampaknya menjadi bagian dari kalkulasi dalam konteks memasukkan PKS atau tidak ke depan. Nanti kita akan bahas itu di segmen selanjutnya dan juga akan dikonfirmasi lagi ke PKS mengenai proposal yang tadi sepertinya bertepuk sebelah tangan. Kita akan bahas itu saja, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.